Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizal Bahri dari kelas 3O Manajemen Konsentrasi SDM dengan NPM 1222435. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memperbaiki kompetensi. Langsung saja pada pembahasan. Pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis dan kategori kompetensi. Di sini ada beberapa konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lea Spence dan Signer Spence 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan ataupun situasi. Menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Dan menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan menurut NCVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan selanjutnya ada training agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen kompetensi. Di sini ada 5 komponen kompetensi itu. Yang pertama itu ada motivasi, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyelesaikan perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi ataupun informasi. Yang kelima dan terakhir yaitu ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seorang dalam bidang spesifikasi tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlunya kompetensi diperbaiki. Di sini ada determinan yang mengaruhi dan atau membentuk kompetensi. Ada beberapa. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai, yaitu kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua itu ada keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga itu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima itu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan ataupun aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir yaitu ada kapasitas intelektual, yaitu kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya tentang tingkat perbaikan kompetensi. Di sini ada 3. Yang pertama itu mudah diperbaiki, agak sulit diperbaiki, dan sulit diperbaiki. Misalnya mudah diperbaiki itu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, itu mudah diperbaiki. Yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, misalnya orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Itu agak sulit. Yang ketiga itu ada sulit diperbaiki, misalnya inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, itu sulit untuk diperbaikinya.
karena dipengaruhi oleh diri sendiri. Selanjutnya, membahas perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Dan menurut komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Dan pemahaman kompetensi dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Dan menurut pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Dan menurut keterampilan perilaku, keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Pembahasan selanjutnya itu tentang metode penelitian kompetensi. Di sini ada 3 metodenya. Yang pertama itu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer. Tahap yang pertama itu mengidentifikasi kriteria sampel, yang kedua, analisis data dan mengembangkan model kompetensi, yang ketiga, mempersiapkan penerapan model kompetensi, yang keempat, menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kelima, mengumpulkan data, dan yang keenam, validasi model kompetensi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap untuk merancang studi kompetensi. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga, metode mengumpulkan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, ada analisis dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam, yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model berpotensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya di sini ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi. Seperti menurut Boyaskis dalam William 2002, membagi 3 klaster atau gugus. Yang pertama ada kemampuan manajemen dan tindakan. Yang kedua kemampuan manajemen orang. Dan yang ketiga kemampuan logika analisis. Selanjutnya menurut Lewis dalam Armstrong 1995, di sini ada 3 klaster. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, dan kemampuan adaptabilitas. Selanjutnya ada Skorder dalam William 2002. Di sini ada 3 klaster. Yang pertama ada kognitif, direksional, yang ketiga motivasional, yang keempat pengembangan, yang kelima berprestasi. Selanjutnya yaitu tentang tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Eli Spencer dan Sidney Spencer 1993. Di sini ada 6 klaster. Yang pertama ada manajemen tindakan dan tujuan. Yang kedua kepemimpinan. Yang ketiga manajemen SDM. Yang keempat mengarahkan bawahan.
Yang kelima, berfokus pada orang lain. Dan yang keenam, pengetahuan terspesialisasi. Selanjutnya ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut BKN, Badan Kepegawaian Negara 2003. Di sini ada dua klaster. Yang pertama ada kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Bisa dilihat sendiri kompetensinya. Ada integritas, kepemimpinan, perencanaan, dan pengorganisasian, kerjasama, dan fleksibilitas. Dan selanjutnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Spencer 1993. Di sini ada beberapa klaster. Yang pertama yaitu ada berorientasi prestasi dan tindakan. Yang kedua, membantu dan melayani orang lain. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak. Yang keempat, kemampuan manajerial. Yang kelima, kemampuan kognisi. Dan yang keenam, kemampuan efektivitas pribadi. Selanjutnya ada contoh kompetensi dalam SKJ menurut Lembaga Administrasi 2014. Yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama integritas, 2 pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, yang keempat berorientasi pada kualitas. Selanjutnya, yang kedua ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1 sampai 4 agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga ada kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah menonton terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.